Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mimbar Tub dimanapun teman-teman berada. Pada sore hari ini, di hari Jumat yang berkah, teman-teman sekalian, kita mendapatkan informasi yang paling baru, breaking news. Ternyata pada hari ini, hari Jumat, pada duhur tadi sekitar jam 1 siang, bahkan sampai dengan detik saya berbicara sekarang, itu terjadi di Bogor, khususnya Pak Wali Kota Bogor Bima Arya mendapat kunjungan untuk audiensi dari masa Habib Rizik Syihab, yang mana masanya itu sekitar ribuan. Dan ini kita tahu bahwa kemarin terjadi karena karena JPU itu menuntut Habib Rizik itu untuk tuntutannya itu 6 tahun penjara karena pelanggaran prokes di RS UMI. Dan kemudian kita tahu kemarin pada persidangan yang terakhir di hari Kamis kemarin, Kamis tanggal 10 Juni 2021, Habib Rizik Syihab Imam Besar itu membacakan pledoi pembelaan untuk tuntutan-tuntutan yang telah diberikan kepadanya. 6 tahun coy. Untuk pelanggaran prokes 6 tahun. 6 tahun itu nggak sebentar ya. Itu bisa jadi lebih panjang tuntutannya daripada koruptor, bisa jadi ya. Orang koruptor saja tuntutan 15 tahun bisa dapat remisi sampai 3 tahun 4 tahun sudah selesai. Nah, ini prokes 6 tahun. Makanya kemudian hari ini, hari Jumat ini, kemudian masa mendatangi Bima Arya karena Pak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor itu masuk ke dalam pledoi yang dibacakan oleh HRS. Gitu. Jadi ini ada berita, kita akan coba bacakan beritanya. Ya, berita dari Kompas TV. Hari ini Wali Kota Bogor akan gelar pertemuan dengan pendukung Rizik Syihab. Ya, tepatnya hari ini Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto akan menggelar pertemuan dengan pendukung Rizik Syihab pada hari ini. Pertemuan ini merupakan permintaan dari pendukung Rizik lantaran pelaporan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor terhadap manajemen Rumah Sakit RS UMI ke Polres Bogor. Laporan tersebut terkait dengan dugaan upaya menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular COVID-19. Wali Kota menyatakan habis sholat Jumat jam 1 siang untuk berdialog, kata Habib Mahdi Assegaf yang dikutip Tribun News. Jadi Habib Mahdi Assegaf ini salah satu orang yang ingin berdialog dengan Wali Kota Bogor, yaitu Bapak Bima Arya. Sebelumnya para pendukung Habib Rizik melakukan aksi di Balai Kota pada Rabu. Saat itu perwakilan dari masa aksi, Habib Mahdi Assegaf menelpon langsung Bima Arya untuk melakukan dialog bersama. Jadi sebelumnya pada hari Rabu 2 hari yang lalu, Habib Mahdi Assegaf itu sudah meminta untuk ada dialog dengan Wali Kota Bogor, yaitu Bapak Bima Arya. Nah, dari sambungan telepon tersebut kemudian dialog dilakukan hari ini dengan dilakukan secara terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan. Pendukung Habib Rizik mengingatkan jika batal dan tidak ada kepastian, maka akan ada masa yang lebih banyak yang akan datang ke Balai Kota Bogor. Kalau tidak ada kepastian, jangan salahkan saya menurunkan ribuan orang. Saya masih memperhatikan prokes, tapi kalau tidak ketemu solusi dan keadilan, maka jangan salahkan umat akan berkumpul dan duduk di tempat ini, Balai Kota, dengan jumlah yang tidak terbatas. Nah, pada sore hari ini sekitar pukul 4, jam 4, sekarang masih terjadi
banyak para pendukung HRS yang kemudian mendatangi Bima Arya. Kabarnya di di kantornya. Hal tersebut buntut dari pelaporan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor terhadap manajemen RS UMI ke Polres Bogor terkait dugaan upaya menghalangi atau menghambat penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19. Namun beberapa waktu lalu, ex-imam besar Front Pembela Islam membacakan 10 poin yang menilai kalau Wali Kota Bogor Bima Arya berbohong. Nah ini kita akan bacakan ya poin-poin yang dibacakan oleh Habib Rizik, Imam besar Habib Rizik Syihab pada saat membacakan pledoi yang mencatut nama Wali Kota Bogor yaitu Bapak Bima Arya. Ya, yang pertama bahwa benar Wali Kota Bogor Bima Arya datang ke RS UMI pada 16 dan 17 November 2020 di malam hari bersama Satgas COVID-19 termasuk Kapolres dan Dandim Kota Bogor. Mereka disambut baik oleh RS UMI dan dipertemukan dengan keluarga HRS, lalu musyawarah sepakat untuk selesaikan masalah secara kekeluargaan. Nah ini kemarin kan sempat tahun 2020 ya ini ya. Ini sempat heboh dengan kedatangan Habib Rizik dari Mekah kemudian ke Indonesia, kemudian diminta untuk tes swab, jangan-jangan ada COVID-19 dan lain sebagainya, kemudian masuk RS UMI dan terjadi polemik, akhirnya terjadi pelaporan dan dituntut 6 tahun penjara sekarang, Masya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa benar Wali Kota Bogor Bima Arya janji kepada Habib dan ulama Kota Bogor bahwa laporan polisi akan dicabut. Nah ini dalam pledoi tersebut ya. Jadi dalam pledoi tersebut Habib Rizik itu menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa benar Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa RS UMI tidak kooperatif dan tidak pernah melapor sampai saat Bima Arya hadir dalam sidang 8 April 2021. Nah ini kan berbeda dengan yang kedua. Bahwa benar Bima Arya menuduh RS UMI menghalangi tes PCR terhadap Rizik Syihab. Bahwa benar Bima Arya merasa dihalang-halangi oleh Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas karena menurutnya menolak tes PCR ulang. Bahwa benar Wali Kota Bogor Bima Arya sudah damai dengan RS UMI dan janji tidak akan lanjut ke polisi. Ketujuh, bahwa benar Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku hanya melaporkan RS UMI saja. Kedelapan, bahwa benar Wali Kota Bogor Bima Arya dalam sidang dan pada awalnya mengaku sudah dapat janji dari Hanif Alatas tentang laporan hasil PCR. 9. Bahwa benar Bima Arya mengaku menindak tegas semua pelanggar protokol kesehatan di Kota Bogor. Ke-10, bahwa benar Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku bahwa jika ada seseorang yang tidak tahu dirinya sakit lalu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, kemudian setelah diperiksa dokter ternyata dia sakit, maka orang tersebut tidak bisa disebut berbohong karena tidak tahu. Nah ini yang menarik ya, poin ke-10 ya. Jadi kalau kita misalnya gini, kita misalnya ditanya orang, emang kamu sakit? Kemudian saya bilang, karena saya merasa sehat, saya dalam kondisi yang baik-baik saja sekarang, saya menyampaikan bahwa saya tidak sakit gitu. Terus kemudian ada dokter yang kemudian memeriksa saya nih. Ternyata hasilnya saya ini pilek gitu. Maka apakah bisa disebut saya ini menyebarkan berita bohong, teman-teman sekalian? Tentu tidak bisa, karena saya tidak tahu kondisi saya pada saat itu ternyata saya pilek gitu. Karena saya merasa kondisi saya baik-baik saja gitu. Jadi kalau misalnya itu disebut sebuah penyebaran hoak atau penyebaran berita bohong, itu juga sesuatu yang menurut saya tidak tidak bisa langsung kemudian disebut kita berita bohong gitu. Karena saya sendiri juga tidak tahu, itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, kalau sebagai seorang warga negara, satu orang warga negara yang kemudian mengatakan begitu,
dia tidak tahu kondisinya itu ternyata seperti apa, tapi kemudian tiba-tiba ada yang mengetes kalau dia misalnya kena pilek, sebagai seorang warga negara biasa, karena ketidaktahuannya itu sebenarnya sesuatu yang lumrah. Berbeda halnya jika itu dilakukan oleh misalnya adalah pemerintahan gitu. Pemerintahan misalnya ketika dikatakan misalnya, apakah kemudian BBM ini akan naik? Tidak tahu, itu bukan urusan saya misalnya. Nah, itu tentu sesuatu hal yang tidak wajar karena pemerintahan itu tugasnya adalah mengurusi rakyat gitu. Sementara ketika seseorang warga negara biasa yang melakukan bukan melakukan ya, karena ketidaktahuannya menyampaikan begitu, yaitu sebenarnya sesuatu yang wajar gitu. Kalau kemudian itu pemerintahan yang melakukan itu dan berdampak pada masyarakat luas yang menimbulkan hajat hidup orang banyak, itu maka itu bolehlah kemudian dianggap sebuah berita bohong, hoak gitu. Kalau hanya seorang warga negara gitu, satu orang warga negara yang kemudian dia ternyata nih sekarang cek aja semua. Kalau misalnya itu berlaku untuk semua, benar-benar berlaku untuk semua, sekarang coba kita cek masing-masing warga negara itu ketika dia beraktivitas sehari-hari ini, ketika dia menyatakan dia sehat-sehat saja, tapi ketika dites kemudian dia ternyata COVID-19 gitu, maka apakah bisa kemudian dia disebut menyebarkan berita bohong? Apakah bisa, teman-teman sekalian? Ya tentu tidak. Bukan, maksudnya kita lihat kalau dari konteks itu, maka kita lihat bahwa itu tidak bisa dikatakan itu berita bohong, kecuali kalau misalnya dia sudah dites gitu. Dites, keluar hasil tesnya misalnya positif COVID-19, kemudian dia berbicara di media bahwa dia ternyata negatif. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai sebuah penyebaran berita bohong. Tapi kalau dia belum dites, dia menyatakan bahwa saya baik-baik saja, tapi ternyata setelah dites dia misalnya ada gejala COVID-19 misalnya, ya dia tidak bisa disebut menyebarkan berita bohong, dia belum dites gitu. Nah, teman-teman sekalian, pada sore hari ini para ulama, para habaib dan masa Imam Besar Habib Rizik Syihab mendatangi mendatangi Bapak Wali Kota, karena sebelumnya di pledoinya menyatakan bahwa Bapak Wali Kota itu akan sepakat bahwa di sini di dalam pledoi ini menyatakan akan mencabut laporannya, tapi sampai dengan saat ini, sampai dengan JPU menuntut 6 tahun penjara, laporannya juga tidak dicabut. Gitu aja teman-teman sekalian ya, info untuk sore hari ini, tanggal hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Sekian, nantikan info-info berikutnya, update terbaru, dan insya Allah mudah-mudahan segera kita akan live dengan Bang Aziz yang akan lebih update lagi mengenai info-info tentang Imam Besar Habib Rizik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.